Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gua. Ada update atau kabar mengenai proses penjualan Manchester United. Hari ini ya, hari Jumat ini waktu Eropa, gua ambil dari artikel di Daily Mail Online, di mana artikel ini juga mengambil beberapa berita dari The Telegraph. Langsung aja gua bahas, judulnya adalah Manchester United ini menargetkan tengah Februari untuk bisa menyelesaikan proses penjualan ataupun juga take over klub. Dan ada beberapa penawaran yang juga diharapkan ya dari Timur Tengah, dari Asia, dari Amerika, dan juga dari British billionaire atau orang kaya Inggris, kurang lebih demikian ya. Sir Jim Ratcliffe dan Glazer dikabarkan menginginkan setidaknya 5 miliar pounds. Manchester United mengharap kalau akan banyak ini penawaran yang datang untuk Manchester United dan juga sudah menetapkan deadline. Ada beberapa interest ataupun keinginan yang serius dari konsorsium di Timur Tengah, Asia, dan juga Amerika Serikat. Dan Sir Jim Ratcliffe ini juga dikabarkan terus yang mengikuti ataupun juga meminati untuk memiliki Manchester United. Manchester United ini mengharapkan kalau take over-nya ini akan datang dari seluruh bagian dunia. Ya mereka juga mengharapkan ada penawaran yang selesai setidaknya ini di tengah Februari sebagai deadline-nya. Sir Jim Ratcliffe dikabarkan juga tertarik dan Glazer akan menjual dengan harga di atas 5 miliar pounds. Ini diharapkan kalau potensial investor baru akan datang secara publik dan mereka akan menawar untuk membeli Manchester United di beberapa pekan ke depan karena targetnya kan tengah Februari sudah selesai. Pihak atau ya ada orang senior di Manchester United ini mengatakan kalau tengah Februari diharapkan sudah ada bidding ternyata ya ataupun penawaran yang masuk ke Manchester United dan take over-nya diharapkan akan selesai sebelum musim ini selesai. Oh, jadi tengah Februari ini bukan proses penjualannya yang selesai tapi bidding-nya, artinya penawaran itu akan masuk tengah Februari. Ini dia yang tadi gue katakan The Telegraph kan. The Telegraph ini mengatakan kalau Sir Jim Ratcliffe ini juga dipertimbangkan kalau akan bersiap untuk melakukan penawaran kalau klub ini bisa masuk ke Liga Champions musim depan. Ratcliffe juga dikatakan agak sedikit khawatir tentang kalau terlalu tinggi pembayarannya. Dan ini juga kenapa dia meninggalkan pembicaraan dengan Chelsea. Karena pada saat itu dianggap harganya terlalu tinggi ya. Walaupun Sir Jim Ratcliffe juga dikabarkan ini menjadi supporter Manchester United. Bahkan tahun 99 dia ini hadir di final Liga Champions. Walaupun mengambil alih Manchester United ini juga karena dia ini kan ada konsorsium namanya Ineos yang sudah memiliki klub Prancis Nice. Dan dikabarkan kalau nanti dia ini melakukan pembelian Manchester United tidak serta-merta ya, dia harus menjual Nice. Tapi kalau seandainya mereka ini bermain antara ya Nice dan Manchester United di Eropa, mereka ternyata tidak boleh ini. Gue juga baru tahu ya, they would not be allowed to play against each other in Europe under UEFA rules. Oh, ternyata tidak boleh kalau Nice bertemu dengan Manchester United seandainya ya, ini dua klub ini dimiliki oleh Ineos atau Sir Jim Ratcliffe. Manchester United pengeluarannya di bulan Januari ini sangat terpengaruh dengan klub yang sedang dalam proses penjualan. Erik ten Hag harus bahkan mencari peminjaman ya untuk bisa menambah skuadnya dan tidak melakukan pembelian secara permanen.
Dan ya mereka kehilangan kesempatan untuk bisa mendatangkan Cody Gakpo yang lebih memilih untuk bergabung dengan Liverpool dengan harga 44 juta pounds. Siapapun pemilik terbaru dari Manchester United ini juga harus berurusan ya, atau mengurusi Old Trafford. Karena stadion ini kan akan diperbaiki dengan dua pilihan, yaitu adalah mengekspand ya, ataupun juga memperluas lagi bagian supporter ataupun tribun dari Old Trafford, atau bahkan membangun stadion yang baru. Dan situasinya sekarang ini masih tertahan karena ini nanti akan ditentukan atau dilanjutkan oleh pemilik baru dari klub. Erik ten Hag mengatakan tentang prospek untuk memiliki pemilik baru bagi Manchester United, akan ada investment yang lebih yang masuk. Ini tentu saja bagus. Jadi Erik ten Hag melihat ini dengan positif. Erik ten Hag juga mengatakan kalau dia ini diinformasikan oleh Richard Arnold tentang masalah proses penjualan dari Manchester United. Erik ten Hag menambahkan, kita berbicara tentang culture yang kita inginkan, kita berbicara tentang tujuan-tujuan dan juga culture, dan juga dikonfirmasikan kalau ini tidak akan berubah. Jadi siapapun pemilik baru dari Manchester United, culture, klub, tujuan, ini tidak akan berubah. Dan ini akan jadi lebih baik karena akan ada uang yang lebih yang bisa membantu project. Erik ten Hag kurang lebih mengatakan demikian. Dan juga Richard Arnold mengatakan kalau investor baru di klub ini juga akan bekerja atau memiliki kedekatan yang lebih dengan fans. Kita akan menasihati atau memberikan masukan tentang new investor ataupun juga pemilik baru, bagaimana value dari fans, bagaimana keterikatan fans yang harus dibangun setelah tahun-tahun yang lalu. Bahkan ini harus diperkuat, Richard Arnold mengatakan. Jadi update-nya seperti itu. Ini menarik menurut gua. Semakin dekat, dan seperti yang dikabarkan sebelumnya, kalau memang target dari proses penjualan Manchester United ini selesai di musim ini, sebelum musim panas bahkan. Dan sekarang kabarnya tengah Februari ditargetkan sudah ada penawaran yang masuk. Gua pikir sih ini pasti akan terjadi penawaran ini. Nampaknya semua pihak yang tertarik untuk mengakuisisi ataupun membeli Manchester United, terutama dari yang tadi disebutkan ya, dari Timur Tengah, dari Asia, dari Amerika, dan juga Jim Ratcliffe ini sedang berhitung. Mereka juga tidak ingin overbuying, artinya dengan harga yang terlalu tinggi, di mana Glazer ini menetapkan harga paling tidak 5 miliar pounds. Tapi yang menarik adalah dari kabar yang sebelumnya yang pernah gue bahas juga, kalau bagaimana kegiatan transfer di bursa transfer Manchester United musim panas ini nanti, sekalipun sudah ada pemilik yang baru, lolos ke Liga Champions ini penting. Oleh karena itulah tadi juga dibahas ya di artikel, kalau Sir Jim Ratcliffe ini juga melihat bagaimana peluang Manchester United untuk bisa lolos ke Liga Champions. Dan menurut gua, investor-investor lainnya, calon pemilik baru dari Manchester United pun juga memperhatikan hal tersebut. Karena klub akan sulit ya, artinya butuh pemasukan penambahan yang lebih besar lagi kalau seandainya tidak lolos Liga Champions untuk musim depan. Itu satu. Yang kedua, tadi juga disinggung bagaimana stadion Old Trafford. Ini ada dua pilihan. Yang akan di-expand atau diperluas, ini sisi yang ada rel kereta api. Dan ini yang gue baca dari beberapa artikel, dan untuk melakukan konstruksinya ini memungkinkan walau harganya juga mahal. Di sisi lain, pilihan yang lainnya adalah membangun stadion yang baru. Ini dilihat juga merupakan sebuah kemungkinan, karena ketika membangun stadion yang baru, maka Old Trafford ini tetap bisa digunakan untuk pertandingan Manchester United. Kan ini berbeda kalau seandainya ada pembangunan atau diperluas ya, tanpa membangun stadion yang baru, maka mungkin ada beberapa sisi yang harus ditutup untuk fans ataupun juga supporter di stadion. Tapi kalau seandainya membuat stadion yang baru, tentu saja harganya juga lebih tinggi lagi
Dan ini kan juga akan masuk perhitungan dari investor ataupun pemilik baru Manchester United yang prosesnya akan diteruskan ketika nanti ini sudah ada sesudah ada pemilik baru dan uangnya akan dari pemilik yang baru. Jadi ya menurut gua selain mungkin gua nggak tahu nih apakah harga 5 miliar ini yang diingini oleh Glazer sudah termasuk pembangunan stadion, apakah itu membangun stadion baru ataupun memperluas Old Trafford. Kalaupun tidak, maka ya 5 miliar plus pembangunan. Kabar yang gue dapatkan dari beberapa artikel antara 1 sampai 2 miliar tuh untuk urusan stadion, belum lagi infrastruktur, ya kan, belum lagi budget untuk transfer. Jadi angkanya akan sangat tinggi. Seperti yang gue katakan di beberapa video sebelumnya, gue harap sih, gue lebih suka kalau dari Timur Tengah sih jujur ya. Apakah itu dari Qatar, apakah itu dari Dubai. Mereka biasanya uangnya lebih kencang, ya kan. Lalu juga mereka lebih ambisi dan juga punya gengsi. Kurang lebih demikian kabar terkait dengan penjualan Manchester United. Bagaimana mau Sobat Football United bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.